Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita Gemini adalah dirinya yang pernah menyakitimu dan ini yang ingin dia katakan kepadamu. Kira-kira apa ya yang ingin dia katakan kepadamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Dan maaf agak sedikit berisik ya, anak saya ada bermain ya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian ya, bintang Gemini. Kita lihat apa yang terjadi, dan maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Wow, di sini saya merasakan ya, dia itu sebenarnya kangen kamu, Taurus. Kok Taurus sih? Apakah kamu ada yang terkoneksi dengan Taurus? Ya, Gemini. Ya, dia merasa bahwa hidupmu kok sekarang jauh lebih baik. Dia mau katakan kepadamu, Gemini, kamu pakai resep apa sampai kamu bisa move on secepat ini? Ya, saya lihat di sini ada penyesalan yang mana mungkin akhirnya dia tidak bisa konsentrasi bekerja. Kenapa? Karena terbayang-bayang kamu. Ataupun mungkin juga dia merasa bahwa sekarang kamu sudah lebih up, lebih cantik, lebih ganteng, lebih seksi, lebih kaya. Ini contoh ya. Walaupun mungkin kondisinya ya dampak luarnya saja, padahal di dalam juga itu penuh dengan lika-liku dan perjuangan. Tetapi dia merasa bahwa kamu sekarang sudah jauh lebih baik. Yang mana mungkin dulu saya lihat di sini ada beberapa yang meninggalkan Gemini karena orang lain. Yang mana serasa sekarang hidupnya lebih parah atau lebih hancur bersama orang itu. Ya, saya merasakan di sini dia mau memantaumu kembali, ya, untuk bisa mencari celah, untuk bisa mendapatkan hatimu lagi. Karena nih orang ini dia merasa bahwa dia lihat dari secara fisik ya. Jadi kalau fisik kamu sudah oke, ya dia mau ke kamu. Pada saat nanti suatu saat ada yang lebih oke lagi, ya dia pergi. Ya, orang ini nggak bisa dipercaya. Orang ini hanya mau memanfaatkan kebaikan Gemini dan status bahwa wah dia ini laris, dia ini oke, ya, di sana sini ada ya, tanpa melihat perasaan dari Gemini. Oke, berikutnya ada expectation. Di sini saya merasa ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini sama ya, dia banyak merenung. Kenapa ya dulu saya melakukan hal kesalahan yang fatal gitu. Ada beberapa yang mungkin contohnya ya, kondisinya dia sudah tidak diterima oleh keluarga sendiri. Ya, macam contoh kamu sudah, dia mengkhianatimu. Ini kalau sudah dalam percintaan, hubungan rumah tangga, mengkhianatimu, akhirnya kan ujung-ujungnya kembali ke keluarga besar kan. Mungkin keluarga besar malu, ataupun mungkin memang dia sudah tidak diterima karena karakter dia yang tidak baik. Sehingga dia hanya bisa meratapi nasibnya. Dia merasa bahwa Gemini, awas ya kamu, ya, dalam hatinya nih, tunggu pembalasanku.
Tapi serasa pembalasan itu nggak bisa gitu karena kamu sudah move on. Artinya dia mau membalas kamu sakit hati. Makanya tadi ada beberapa yang mungkin kondisinya dia mengumbar-umbar aibmu, menfitnahmu, atau bahkan ya mempublikasikan secara terang-terangan di media sosial tentang status kalian, tentang masalah kalian, ataupun mungkin cerita sana cerita sini yang tidak benar tentangmu untuk bisa menjatuhkanmu. Tetapi dia lihat bahwa kok kamu nggak ngaruh ya, saya sudah menjelek-jelekan kamu tapi kok kamu tetap nggak terbakar gitu. Seolah-olah ayo dong terbakar supaya lebih heboh, lebih rame, supaya kamu orang itu apa ya, ibaratnya saya bisa lebih mempermalukan kamu gitu. Dia umbar-umbar aib-aib yang mana sebenarnya nggak perlu. Ataupun mungkin kondisinya di sini ada beberapa orang juga luar daripada pasanganmu. Ini kamu bisa menyesuaikan ya, entah ini pasangan, entah sahabat atau teman ya. Karena saya lihat di sini luar dari pasangan. Tidak suka dengan pencapaianmu, prestasimu. Sehingga dia mau mencari celah bagaimana supaya melengsarkanmu dari posisi itu. Entah dia melakukan kesalahan tetapi menuduhmu yang melakukan kesalahan, ataupun mungkin kondisinya ya bicara yang negatif tentang dirimu kepada pimpinan atau customer supaya dirinya up, dirinya yang lebih dibandingkan kamu. Tetapi malah kamu lebih tidak terkoneksi dengan dirinya, ataupun mungkin kondisinya kalau di dunia pekerjaan ya kamu fokus saja pada dirimu, tidak terlalu mau fokus pada orang lain, entah mau dibicarakan ini itu ya. Karena saya lihat di sini Gemini ini udah peka ya dengan kondisi yang mungkin karena Gemini ini dari kecil ya sudah banyak tantangan, jadi kayak ibaratkan udah makan garam gitu ya. Sudah, kalau sakit, kalau mereka jahatin saya ya udah jahatin aja gitu. Saya tetap bisa harus kuat untuk diriku sendiri tanpa mau memperdulikan apa kata orang lain terhadapku, karena hidupku di dunia ini untuk diriku, bukan untuk menyenangkan hati orang lain. Betul tidak Gemini? Ketik di kolom komentar. Jadi orang ini tuh dia merasa bahwa kok kamu nggak ngaruh ya, saya mau datang ke kamu pura-pura bersahabat. Itu yang dalam hatinya dia ingin katakan kepadamu. Tapi pada saat kamu sudah saya sudah mendapatkan atau kamu sudah masuk jeratanku kembali, ya saya tidak akan sia-siakan itu. Ibaratkan ini ya, dia seakan-akan itu mau musuh dalam selimut gitu. Seakan-akan dia baik padahal dia lagi mencari celah untuk menikahmu dari belakang. Tapi saya lihat di sini intuisi Gemini sudah up ya. Jadi dia oke, saya mau maafkan, tetapi saya tidak bisa seperti dulu. Saya lebih agak menjaga jarak. Ya. Dan kalaupun untuk pasangan ya sama. Bahkan mungkin sekarang sudah ada yang berpisah. Ataupun bahkan hubungan digantung, sudah berani berpisah tetapi belum serius ya. Belum resmi bercerai secara negara ya. Tetapi Gemini sudah santai, sudah happy, sudah enjoy, di mana dirinya tuh kayak terombang-ambing di lautan tanpa arah. Ya, karena dia merasa kalah, tetapi tidak mau dibilang kalah. Dia mau tetap menjadi seorang pemenang, makanya dia lagi masih mencari titik lemah kamu. Ya, di sini ada toil and labor, di mana dia lebih melihat kamu sekarang lebih aktif ya, entah di organisasi, entah di pekerjaan, ya lebih semangat, ataupun mungkin di lingkungan ya. Kalau seandainya kamu menjadi sosok orang tua, berarti kamu fokus pada anakmu, keluargamu ya, dirimu dan pekerjaanmu. Walaupun mungkin kondisinya berat, tetapi kamu bisa menghandle semua itu, sehingga banyak yang menyayangi kamu, sedangkan dirinya nggak ada sama sekali orang-orang yang peka terhadap dia ataupun berada di kubu dia, sehingga dia merasa bahwa diriku ini kayak macam terkucilkan gitu dari publik, dari lingkungan ya, karena publik semua sudah tahu bahwa dirinya ini kurang baik, kurang beres. Dia tahu itu sebenarnya, tetapi dia serasa kayak macam biasa aja kok, biasa aja, padahal dalam hatinya tuh dia lagi menangis. Kenapa ya saya melakukan itu? Kenapa ya saya sebegitu bodoh ya? Kenapa ya topeng saya bisa kebuka oleh Gemini? Kenapa dia tahu? Ya dia serasa tidak tidak menerima kamu bisa tahu dia gitu, topengnya kebaca gitu. Ya seolah-olah itu dia begitu bodoh ya,
kok bisa si Gemini yang bodoh itu, dia merasa kamu tuh bodoh ya, karena gampang dimanipulasi di awal. Tetapi kesini-sini kamu lebih cerdas, dan akhirnya dia merasa bahwa ternyata kamu tuh tidak sebodoh yang saya pikirkan gitu. Yang mana dulu bisa saya manipulasi, yang mana dulu saya bisa intimidasi, sekarang kamu sudah lebih berani untuk berkata tidak dan bertindak. Dia marah, kenapa? Karena kamu sudah tidak mau mengikuti apa yang dia katakan. Ya, jadi kamu tambah semangat bekerja, kamu disayangi keluarga, dan dia tidak mendapatkan apa-apa, makanya dia marah. Kenapa semua itu semua itu melindungi kamu gitu, kayak di kubu kamu gitu, dia marah. Ya, sedangkan saya kok nggak ada satupun orang itu, saya berdrama sana sini, tapi kok orang nggak percaya, seolah-olah ini saya nggak diinginkan oleh orang sekitar, bahkan keluarga ataupun sahabat ya. Makanya saya lihat di sini dia lebih menyibukkan diri sendiri, ataupun kalau tidak ya dia diam aja di rumah ya, atau fokus pada kerjaannya saja untuk bisa kalau dibilang melarikan pikiran-pikiran negatif itu. Padahal dia sekarang lagi terintimidasi, lagi down ya, karena terkucilkan, karena tidak diinginkan oleh siapapun menurutnya. Padahal sebenarnya banyak yang sayang dia juga, tetapi karena karakternya yang seolah-olah egois dan tidak menginginkan ya, dan mau menang sendiri, sehingga orang-orang juga pun kadang-kadang agak sedikit ilfeel ya, dan menarik diri dari dirinya. Seperti gitu ya. Ini hidupnya agak sedikit keras ya, mungkin saya melihat di sini dia juga dididik terlalu keras dari orang tuanya ya, sehingga ya itu egonya tinggi dan tidak mau mendengar teguran, masukan, dan bahkan minta maaf pun tidak, apalagi introspeksi. Oke, jadi seperti gitu. Berikutnya gift ya, dia merasa bahwa kamu tuh sebenarnya anugerah dari semesta, hadiah yang terindah ya, yang diberikan semesta untuknya, tetapi dia menyia-nyiakan, dia tahu itu. Makanya tadi saya bilang dia tuh kayak macam apa ya, ada rasa penyesalan, tapi dia juga marah, kenapa hidup saya seperti gini gara-gara kamu gitu, seolah-olah kamulah dalang dari kehancuran hidupnya ya. Dia tahu sebenarnya kamu tuh anugerah, tapi dia menyia-nyiakan itu, dan akhirnya kan ada penyesalan. Dia ibaratkan mau kembali lagi ke awal sudah gak bisa, ibaratkan kamu udah tutup pintu untuk dirinya. Kadang-kadang mungkin kamu membuka pintu untuk bersilaturahmi ataupun bersenda gurau, tetapi kalau untuk masuk secara intens kayaknya tidak. Itu pun begitu pun dengan persahabatan. Cuman say hello, bicara apa adanya ya sudah, profesional saja. Ya, kalau dibutuhkan bicara baru kamu bicara. Karena di sini Gemini sudah tahu ya tentang karakter-karakter orang yang palsu, karakter-karakter orang yang penuh drama. Jadi sudah capek dengan drama-drama, dan akhirnya lebih membatasi diri untuk bisa lebih mencintai diri sendiri. Ya. Sehingga dia merasa bahwa saya menyesali sebenarnya. Kamu orang yang baik. Saya lihat di sini dia mungkin ada masalah keuangan ya. Mungkin dia berpikir kembali dulu tuh, kamu bisa membantu saya dalam hal tenaga, biaya, waktu, semua untuk saya. Sekarang nggak ada. Saya punya hutang, siapa yang mau minjamkan saya duit? Nggak ada. Ya, bahkan mungkin orang yang saya bilang tadi dia sudah pergi meninggalkan dirinya, ya, artinya dia berpikir bahwa orang ini lebih baik dari dirimu, sudah pergi meninggalkannya. Sehingga ya dia bingung, siapa lagi yang bisa minta pertolongan. Makanya tadi saya bilang ya, keluarga pun gak terlalu simpati ya, cuman biasa aja ya kalau dia datang dengan keluarga ya, karena orang-orang sudah tahu bahwa karakternya sangat keras dan sangat egois, sehingga dalam dirinya penuh dengan kesedihan ya, dimana dia ingin melampiaskan itu. Nah ini yang terkadang dia melampiaskan ke orang lain, makanya orang lain itu kadang-kadang emosi ya, terutama ya Gemini juga, seolah-olah ini kita nih kayak macam nggak ada harganya, nggak dihargai, nggak dihormati ya. Kita hanya sebagai pelampiasan emosi dia, amarah dia, seenak sesuka dirinya. Apa yang dia mau inginkan itu yang terjadi dari sisi egoisnya. Jadi yang dia mau katakan kepadamu, hai Gemini, maafkan aku sebenarnya ya, tetapi dalam tanda kutip kalau dia lagi stresnya kumat ya, ini orangnya kan mut-mutan ya, dia ingin membalaskan atau setidaknya dia ingin drama, kamu masuk dalam perangkapku dong biar saya bisa seperti dulu lagi menguasai atas dirimu.
Itu yang diinginkan kan sebenarnya seperti gitu. Mendapatkan orang-orang yang bisa dimanfaatkan dimana pada saat dia lagi butuh. Dan ini kondisinya sekarang dia lagi butuh, makanya tadi saya bilang dia ada kesusahan kan. Tetapi malah orang-orang karena sudah tahu topeng dia akhirnya menjauh. Ya. Dia mau mengatakan kepadamu, kamu sudah lebih up, Gemini, maafkan diriku, ya. Tetapi kalau kamu mengizinkan, ya, untuk saya masuk dalam hidupmu lagi, terima kasih. Karena memang saya lagi butuh bantuan. Jadi dia hanya datang itu karena bantuan, bukan karena dirimu, bukan karena introspeksi. Untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, cuman karena dia lagi butuh orang yang bisa membantunya. Jadi kamu harus bisa up juga. Jangan sampai masuk perangkapnya. Karena orang ini sangat licik, sangat berbahaya dan pintar bersilat lidah untuk apa yang diinginkan atau untuk bisa menguntungkan dirinya, ya. Dia akan melakukan berbagai cara untuk bisa sukses dalam manipulasi. Seperti gitu ya, Gemini. Semoga resonate. Dan untuk koneksi, saya sudah menarik energi dari bintang, zodiak, dan inisial. Saya ke inisial dulu, dimana saya sudah menarik energi. Kamu terkoneksi dengan huruf F, ada C, ada V, ada J, ada G. Semoga kalian bisa lihat jelas ya. Ada L, ada O, Q, I, maaf ribut ya, P, D, K, Y, A, W, S, H, M, N, dan T. Oke, dari koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf F, C, V, J, G, L, O, Q, I, P, D, K, Y, A, W, S, H, M, N, dan T ya. Oke, semoga resonate untukmu. Dan saya juga sudah menarik energi dari zodiak, dimana kalaupun tidak ada di inisial, mungkin kamu terkoneksi secara zodiak ya. Oke, di sini kamu terkoneksi dengan Cancer, ada Scorpio, ada Leo, Virgo, dan ada Taurus ya. Jadi untuk koneksi di sini di zodiak ya, ada Cancer, Scorpio, Leo, Virgo, dan Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.